Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga dapat melangsungkan penyampaian materi dari kelompok 7. Salawat beserta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kepada yang terhormat Bapak Nisbi Syahbani SAG MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran PAI, dan teman-teman seperjuangan yang tentunya saya banggakan. Baiklah, langsung saja. Mungkin pertama saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 7. Yang pertama ada Dery Rahmat Hidayat, yang kedua ada Relifa Kusmiati, yang ketiga ada Saudari Uun Purnamasari, dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Ika Putri Fajar Lestari. Selanjutnya akan dimulai pembacaan materi yang akan disampaikan oleh Saudara Dery Rahmat Hidayat. Kepada Saudara Dery dipersilahkan. Baiklah, saya Dery Rahmat Hidayat. Sebagai pemateri 1, saya akan menjelaskan tentang pengertian model Azure. Menurut Apandi dan Badarudin mendefinisikan suatu model yang merupakan sebuah formulasi untuk kegiatan belajar mengajar atau KBM, atau disebut juga model berorientasi kelas. Model Azure adalah salah satu petunjuk dan perencanaan yang dapat membantu untuk bagaimana cara merencanakan, mengidentifikasi, menentukan tujuan, memilih metode dan bahan, serta evaluasi. Sedangkan menurut Semaldino dan kawan-kawan, model Azure pada aplikasinya berusaha memadukan penggunaan teknologi dan media di ruang kelas. Jadi, dengan melakukan perencanaan secara sistematis, akan dapat membantu memecahkan masalah serta membantu mempermudah dalam menyampaikan pembelajaran. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Proses Azure. Pertama, analize learners atau analisis peserta didik. Langkah pertama dalam proses ini adalah bahwa guru harus menganalisis atribut peserta didiknya. Harus ada fokus pada analisis karakteristik peserta didik yang terkait dengan hasil belajar yang diinginkan. Walaupun analisis peserta didik ini bisa sangat beragam, tergantung kebutuhan pengembang dan situasi yang dihadapinya. Namun, ada beberapa hal pokok dalam analisis peserta didik yang dilakukan, yaitu: pertama, general karakteristik, yaitu atribut umum peserta didik adalah seperti usia, kemampuan akademik, jenis kelamin, dan minat. Kedua, specific entry competencies, yang merupakan kompetensi sebelumnya. 3. Learning styles, yaitu gaya belajar seperti pendengaran, visual, dan sentuhan. 2. State standard and objective, atau menentukan standar dan tujuan atau capaian. Adapun kerangka yang disarankan oleh Heinig yang merumuskan tujuan pembelajaran adalah format ABCDE, yaitu: pertama, audience, artinya pembelajaran atau peserta didik dengan segala karakteristiknya. B. Behavior atau perilaku, yakni perilaku belajar yang dikembangkan dalam pembelajaran. 3. Condition atau kondisi, yaitu situasi atau kondisi
atau lingkungan yang memungkinkan bagi pelajar dapat belajar dengan baik. Degree atau tingkat, yakni persyaratan khusus atau kriteria yang dirumuskan sebagai bukti bahwa pencapaian tujuan pembelajaran adalah proses pembelajaran berhasil. Baiklah, saya Un Purnamasari akan membacakan materi setelahnya. 3. Selection strategis teknologi, media, and material. Atau memilih strategi, teknologi, media, dan materi sebelum memanfaatkan media dan bahan yang ada di balik. Dan yang baiknya terlebih dahulu memperhatikan beberapa aspek antara lain: memilih strategi pembelajaran, menyiapkan teknologi dan media yang sesuai dengan bahan ajar, memilih dan menyiapkan materi pelajaran. Yang keempat, utilize teknologi, media, and material. Memanfaatkan teknologi dan media dan material. Adapun tahap yang dirumuskan ini yang sangat menarik untuk dijadikan pedoman. Adapun tahap tersebut dinamai dengan 5P, yaitu Prepare the teknologi, media, dan material. Prefer the teknologi, media, and material. Prefer the environment. Prefer the learner. Prefer the learning experience. Terima kasih. Inilah materi yang dapat saya sampaikan. Baiklah, untuk proses assure yang selanjutnya adalah recruit learner participation atau menarik partisipasi peserta didik. Dijelaskan di sini bahwa proses pembelajaran memerlukan keterlibatan mental siswa secara aktif dengan materi dan substansi yang sedang dipelajari oleh siswa. Siswa yang terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran menurut pribadi akan dengan mudah mempelajari materi pembelajaran yang diberikan oleh tenaga pengajar atau guru. Dan terlepas dari apapun strategi pembelajarannya, di sini guru harus dapat menggabungkan strategi satu dengan yang lainnya. Di antaranya strategi tanya jawab, diskusi, kemudian juga kerja kelompok. Untuk selanjutnya adalah evaluate and reviews atau mengevaluasi dan merevisi. Pada tahapan ini atau tahapan mengevaluasi dan merevisi adalah perencanaan pembelajaran serta pelaksanaannya, di mana evaluasi dan revisi ini dilakukan untuk melihat seberapa jauh teknologi, media, dan materi yang dipilih atau digunakan terhadap pencapaian tujuan yang telah diterapkan sebelumnya. Kemudian, evaluasi bukanlah tujuan akhir dari proses pembelajaran ya, namun sebagai titik awal menuju siklus berikutnya. Adapun 3 tujuan dalam evaluasi, yang pertama yaitu menilai prestasi belajar, di mana dapat dilakukan dengan cara memberikan tes kepada peserta didik. Contohnya bisa dilakukan dengan tes tertulis, tes lisan, ataupun juga dengan praktik secara langsung. Kemudian tujuan yang kedua ada mengevaluasi dan merevisi strategi, teknologi, dan media. Mengapa harus merevisi dan strategi, teknologi, dan media? Dengan dievaluasi tentunya bagaimana nanti ke depannya teknologi dan media apakah bisa diperkembangkan kembali atau harus diganti sistemnya karena sudah tidak berjalan lagi dengan lancar gitu. Yang selanjutnya adalah evaluasi guru, di mana di sini menilai kinerja guru atau kinerja tenaga pengajar dalam melaksanakan pembelajaran atau menyampaikan pendidikan.
Kemudian yang terakhir adalah manfaat pembelajaran model Assure. Adapun beberapa manfaat model Assure, pembelajaran model Assure menurut Prawira Dilaga antara lain sederhana, relatif mudah untuk diterapkan. Kemudian yang kedua ada manfaat dari pembelajaran itu karena sederhana maka dapat diterapkan sendiri oleh pengajar. Dimana di sini seorang guru bisa menerapkan langsung ya, menerapkan sendiri kepada siswanya dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, komponen kegiatan belajar mengajar lengkap. Nah, dengan model Assure ini guru sudah lengkap dalam penyampaiannya, maksudnya sudah tersedia gitu, sudah tersedia lengkap di dalam model Assure ini untuk menyampaikan pembelajaran. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat dilibatkan dalam persiapan kegiatan belajar mengajar. Dengan model Assure ini, ketika guru ingin mempersiapkan kegiatan belajar mengajarnya, guru bisa langsung mengajak dan mengajak siswa ini dalam ikut langsung terjun gitu dalam belajar mengajar tentunya. Mungkin itu saja materi yang bisa disampaikan oleh kelompok 7. Tentunya kami memohon maaf apabila banyak kekeliruan dan salah kata yang terucap. Kepada teman-teman dan kepada Allah, kami memohon maghfirahnya. Akhir kata, sebelum saya tutup, apabila nanti teman-teman ada yang masih kurang paham atau kurang jelas dengan materi yang kami sampaikan, teman-teman bisa bertanya melalui via WA. Di situ insya Allah nanti kami akan menjawabnya. Baiklah, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.